Gimana sih? Oke. Udah ke share screen belum ya? Lagi loading, Teh. Right. Nah, sudah? Udah. Ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga Halo. Halo. Iya, siapapun itu yang menjawab tidak kelihatan. Semoga dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, perkenalkan dulu nih. Amin. Kita tahu ada teman-teman yang belum kenal aku gitu. Kenalin, nama aku Agnia Ilma Hasan. Biasa dipanggil Naya. Ini kadang teman-teman banyak yang susah untuk mengucapkan Agnia. Jadi boleh panggil aja Naya gitu. Biar lebih akrab juga. Nah, jadi sekarang ini, aduh, maaf, sorry. Udah mau yang ini sih. Oke. Jadi sekarang di sini aku mau selama 17 menit ke depan bakal ngebawain materi tentang how to make impactful content. Sebenarnya nggak akan spesifik ngomongin copywriting gitu ya. Tapi narik lebih jauh soal konten. Karena kan kalau copywriting itu output-nya biasanya erat sama tulisan. Kalau konten kan bisa lebih luas gitu kan. Podcast iya, video iya, tulisan juga iya, kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kita sharing aja gitu ya. Dari aku banyak belajar juga dari banyak orang di berbagai platform, dan sedikit pengalaman selama aku jadi content writer di salah satu NGO di Bandung, dan juga di Syarians.co. Jadi kebetulan sekarang aku lagi ngembangin platform Syarians.co, salah satu platform ekonomi syariah. Insya Allah, semoga mohon doanya gitu ya, biar Syarians tetap bisa konsisten dan terus maju gitu. Oke, lanjut. Jadi ini bakal kita bahas ya, how to make impactful content. Sebenarnya apa sih konten itu gitu kan? Ini pertanyaan penting pertama. Konten itu apa sih? Kalau kita narik masalah sekarang ke materi sekarang soal impact, menurut aku sendiri konten itu singkatnya adalah sharing value kita ke halayak. Value yang menurut kita penting dikemas demikian rupa biar jadi menarik. Dan karena menariknya ini, halayak pada akhirnya tergerak untuk melakukan sesuatu, melakukan action. Entah bentuknya likes, komen, share, save, atau malah lebih jauh gitu kan. Konten kita ternyata bikin mereka mempraktekkan value kita dalam keseharian mereka. Itu kan kayak goals setiap konten creator gitu, bahwa konten yang kita bikin ternyata berdampak untuk untuk audiens kayak gitu. Terus pertanyaan kedua yang nggak kalah pentingnya, kenapa kita harus bikin konten yang impactful gitu? Karena ini aku mau cerita dulu nih. Seperti yang kita tahu, dan mungkin teman-teman juga ngerasain sendiri gitu. Saat ini tuh kita tuh kayak dijejali banget, disesaki banget sama berbagai informasi yang super crowded. Nggak kesaring lah pokoknya secara kualitas. Dari yang niatnya mau mengedukasi, dari yang sama sekali nggak punya niat untuk mengedukasi. Pokoknya riuh banget gitu dengan informasi-informasi yang datang silih berganti gitu. Sementara kondisi kita sendiri sebenarnya perlu jeda untuk menyerap informasi tersebut gitu. Justru dengan era fast moving content ini, konten-konten yang kita serap itu ternyata nggak menghasilkan wisdom dalam kehidupan kita gitu. Informasi yang kita telan
Padahal informasi yang kita tahu gitu ya, itulah yang ngebentuk kita gitu. Kalau misalnya ternyata itu nggak jadi wisdom untuk hidup kita, ya gimana gitu. Nah, disitulah kita berperan gitu. Bahwa kita sebagai content creator itu perannya adalah sebagai wisdom-nya yang nawarin good content buat halayak. Karena sebenarnya aku yakin gitu, ini seperti yang ditulis di sini. Good content itu leads to good life gitu. Makanya kenapa ini disebut impactful, bahwa konten yang baik itu selalu mengarahkan kita pada kehidupan yang jauh lebih baik. Nah ini ya, jadi good content itu mungkin lain gitu ya sama konten mainstream sekarang. Informasi datang terus udah gitu, kita tahu terus ya udah. Atau enggak konten jokes, konten prank, kita mungkin ada waktu untuk hahaha sebentar, tapi ya udah gitu, nggak berbekas ke hidup kita, nggak ada dampaknya. Tapi buat kita, good content itu, dia mungkin nggak langsung memberi impact secara instan, tapi maknanya itu bakal mengendap, dan ini bakal jadi investasi buat kita menghadapi masalah ke depannya gitu. Mudah-mudahan. Nah, sebagai content creator yang pengen memberi impact, tugas kita itu nggak usah nyalahin konten-konten yang receh juga gitu. Emang itu mah mereka udah ada pasarnya juga, dan mungkin itu adalah wajah sosial media, wajah netizen kita gitu. Ya kita mau sekarang fokus gitu untuk bikin dunia maya itu, bikin dunia digital sekarang itu crowd dengan kindness, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tebar lewat konten kita kayak gitu. Nah, terus gimana bikinnya? Ya ini sekarang lagi mau dikasih tahu gitu ya. Ini ada 4 tips. Yang pertama, find your strong why, pesan apa yang mau disampaikan, terus research, terus mulai nulis deh. Ya, itu. Gimana caranya punya strong why? Ini jawabannya, empati. Jadi, find your why-nya dulu gitu. Apa sih problem yang begitu menggelitik di sekitar kita? Kita tuh paling gatal, paling greget sama masalah apa gitu di sekeliling kita. Ya, mungkin memang konsekuensinya kalau kita pengen... Berarti HP berapa? Itu nanya. Tadi diberi gaji, diberi HP. Saha eta teh. Oke, lanjut ya. Jadi mungkin memang konsekuensinya kalau kita ingin membuat impact gitu, ya berarti kita harus menyelesaikan problem di lingkungan tersebut gitu. Nah, terus gimana caranya kita nemu strong why kita? Ya sekali lagi tadi jawabannya adalah menurut aku berempati sama sekeliling kita. Ini aku tarik dulu lebih jauh perumpamaannya gitu ya. Sebenarnya ya kalau mau bikin konten, semua orang tuh gampang banget bikin konten, mau yang bagus, yang lucu gitu kan. Orang tuh tinggal ngintip konten sebelah gitu kan, jiplak, terus ya udah selesai gitu kan. Malah sebenarnya konten tuh sekarang tuh bukan orang yang bikin. Kan katanya tuh seiring dengan perkembangan teknologi, robot bahkan robot atau AI gitu kan, artificial intelligence, bakal gantiin manusia untuk bikin konten. Nah, terus gimana bedanya apa gitu sama kita? Bedanya gimana caranya kita bersaing sama robot-robot ini? Nah itu di strong why-nya itu menurutku penting banget punya punya strong why yang semakin kuat, ya berarti makin strong juga konten yang kita deliver ke audiens. Why itu yang bakal jadi nyawa kita, yang bakal bedain kita sama robot kayak gitu. Nah, cara punya strong why-nya itu ya tadi ya, terus ngelatih empati kita, lihat sekeliling, ada masalah apa sih? Gak mungkin banget kan, gak mungkin banget nggak ada masalah sama sekali gitu. Kita tergelitik nggak sih, gelisah nggak sih sama problem yang ada di sekeliling kita. Nah, habis itu refleksiin dalam konten-konten kita, tuangkan dalam konten-konten kita, berikut sama message yang berusaha kita
sampaikan ke audiens kayak gitu. Oke, terus nih aku kasih contoh. Find your strong why. Ini aku kasih contoh case-nya di Sharians.co ya, di platform aku yang dekat sama aku contohnya. Jadi waktu itu sebenarnya yang cukup bikin aware itu kenapa ya Muslim milenial itu udah mulai tumbuh tuh awareness soal finansialnya. Terbuktikan dengan banyaknya akun-akun financial planner yang tumbuh gitu dan followers-nya banyak. Nah, tapi itu tuh nggak diimbangi dengan pengetahuan mereka tentang syariah finance. Dan kalaupun ada akun tentang syariah finance, itu tuh sangat sulit untuk dipahami. Bahasanya tuh berat. Ngomonginnya tuh hukum dengan bahasa yang nggak mudah gitu ya. Jadi, ya apa boleh buat gitu. Karena sulitnya itu, jadinya masyarakat tuh sulit untuk mengaplikasikan syariah finance. Stigmanya tuh kalau kesannya tuh Islam tuh haram-haramin doang gitu. Itu strong why aku bikin Sharians gitu. Terus apa nih tadi ya yang kedua, message yang aku deliver lewat Sharians ini, pesan yang mau disampaikan, solusi yang apa? Nah, aku pengen bikin konten tuh yang mudah dipahami dan nggak cuma mudah dipahami dan ringan doang, tapi aplikatif juga buat Muslim gitu. Sehingga goals-nya lahir ekosistem Muslim yang melek syariah finance kayak gitu. Terus ini contoh kedua ya. Jadi tuh selama pandemi kemarin sekitar April Mei lah ya. Aku tuh ada winning campaign judulnya Gaza butuh air untuk cuci tangan. Sorry aku mute ya. Okay. Judulnya nama kampanyenya Gaza butuh air untuk cuci tangan. Nah, strong why-nya apa? Masalah di dalam campaign itu sebenarnya apa sih? Karena ternyata gini, ternyata di luar kita, di luar Indonesia gitu, ada banyak banget yang struggle dan sebenarnya lebih unfortunate dibanding kita di Indonesia gitu. Kayak di Gaza, dia di blokade iya, dia keterbatasan air juga iya, ada air pun ternyata dia beracun karena tercampur sama limbah perang gitu kan. Ya, dan ternyata udah mulai ada korban waktu itu ya. Udah mulai ada korban berjatuhan COVID-19 di Gaza. Padahal situasi sanitasinya sendiri mereka sebenarnya nggak siap gitu ya, karena nggak ada air itu. Nggak semudah kita yang campaign cuci tangan, menggunakan hand sanitizer ya. Ternyata itu nggak semudah itu gitu kalau di Gaza. Akhirnya ini ya, Gaza, campaign yang judulnya Gaza butuh air untuk cuci tangan. Ini strong way-nya adalah tentang keterbatasan air dan kesulitan mereka untuk mengantisipasi COVID-19 di Gaza. Gitu. Terus pesan yang mau disampaikan apa? Solusi yang tawarin tuh gimana? Nah, pesan yang mau disampaikan ya sesimpel, ayo dong donasi gitu kan, bantuin Gaza, bantuin saudara kita yang membutuhkan di Gaza. Kasihan mereka udah di blokade, ternyata mereka juga digempur sama COVID-19 kayak gitu. Solusinya adalah bangun sumur wakaf gitu ya, supaya bisa memecahkan keterbatasan air, memecahkan masalah keterbatasan air di sana kayak gitu. Terus yang tadi udah ya, yang pertama find your strong why, yang kedua tentang cari message-nya, cari pesan yang mau disampaikannya apa. Yang ketiga, jangan lupa research. Buat aku tuh kayak gimana ya? Penting banget sih yang namanya research tuh biar kita tahu konteks utuh gitu dari apa yang kita angkat. Dan kelebihannya research itu kita jadi berpeluang besar untuk bikin konten yang lebih otentik, yang unik, yang punya point of view yang berbeda dari yang lain gitu. Menurut aku gitu ya, sesimpel konten event aja, konten misalnya kayak konten weekly skill upgrade gitu. Menurut
aku research tuh perlu gitu. Karena pada akhirnya tujuan kita kan emang berusaha untuk menggerakkan orang lain gitu, biar action. Kalau misalnya research kita minim, biasa-biasa aja, permukaan banget gitu ya bahasannya, gimana kita bisa nge-guide mereka audiens untuk action gitu. Terus yang tadi aku tarik lagi contohnya tentang Gaza butuh air untuk cuci tangan gitu ya. Risetnya tuh nggak bisa kalau cuma kita ngejelasin bahwa oh ternyata ada konflik Palestina dan Israel, which is sebenarnya itu orang-orang juga udah tahu gitu kan. Tapi ya harus lebih deep gitu, harus lebih jelas juga gitu. Kita harus bisa ngejelasin juga eskalasi konflik di sana tuh udah sekarang kayak gimana. Terus dengan keberadaan pandemi itu berapa korban yang udah jatuh di Palestina atau lebih spesifiknya di Gaza kayak gitu. Terus kondisi air di sana juga kayak gimana. Ya kayak gitu. Jadi menurut aku nih, research itu penting dan itu tuh sebenarnya jadi wadah kita banget untuk bekerja lebih itkon. Kalau di Islam gitu ya, istilahnya tuh kerja itkon gitu. Kerja yang lebih all out, lebih profesional, lebih maksimal gitu. Disebutnya kerja itkon kayak gitu. Nah, caranya banyak ya. Bisa baca-baca, bisa nonton, mampir ke kompetitor, mereka tuh gimana sih gitu ritmenya gitu. Kuncinya never stop learning. Jangan puas dengan konten yang kita bikin sekarang gitu. Terus evaluasi gitu. Supaya kitanya juga accelerate gitu. Terus yang keempat, ya mulai nulis deh gitu kan. Sebenarnya kayak nasihat mulai nulis dulu aja apa yang di kepala kita, ntar juga ngalir sendiri gitu. Itu kayak nasihat yang trash banget nggak sih? Kayak apa tips nulis? Ya udah mulai nulis gitu. Tapi sebenarnya emang bener kunci mulai nulis itu ya dengan memulainya. Tapi ya sebenarnya nggak sesimpel itu juga ya. Ada syaratnya juga. Kita bisa mulai nulis itu. Ini menurut aku. Pertama, kita udah tahu apa yang mau kita tulis. Kedua, kita udah paham betul dengan apa yang mau kita tulis. Kita menulis dalam kondisi yang udah berisi, jadi ketika mulai, kita udah siap gitu. Ini yang aku nggak bermaksud untuk jumawa gitu ya, tapi buat contoh aja, sejauh mana konten sebenarnya bisa berdampak gitu. Dari konten Gaza butuh air untuk cuci tangan tadi tuh, itu tuh winning campaign yang dalam 2 bulan bisa menyedot donasi tuh 300 juta. Jadi orang-orang yang berdonasi tuh donasi yang terkumpul dari campaign Gaza butuh air untuk cuci tangan itu sebanyak 300 juta. Dan menurutku ya preparasinya pun ya baik juga gitu. Kita nge-breakdown strong why-nya berikut dengan message yang ingin disampaikannya dengan baik, risetnya juga maksimal, dan akhirnya alhamdulillah gitu tulisan yang kita bikin juga setara dengan usaha yang dilakukan kayak gitu. Mengerti? Terus yang terakhir pilar biar konten kita tuh nice tuh kayak gimana sih gitu. Yang pertama konkret. Kita nawarin dulu over problem yang emang real, gak ngawang-ngawang. Jadi mereka audiens itu bisa ikut ngerasain dan ngerasa relate dengan konten yang kita bikin. Terus yang kedua, unexpected. Gak ngebosenin. Pattern-nya beda. Point of view yang ditawarin juga lebih menarik, meskipun kontennya mainstream. Jadi kadang kita sering lupa gitu. Dan jangan lupa juga, khalayak itu, audiens itu, punya akses konten dari berbagai platform, karena tadi banyaknya informasi yang masuk ke mereka gitu ya. Banyak banget konten yang mereka terima dan kesempatan mereka buat dapat konten yang serupa dengan yang kita bikin itu gede banget. Jadi pastiin konten kita tuh
otentik dan unexpected gitu. Nah, kuncinya tadi ya, kayak tadi yang aku bilang, research itu penting. Robku yang mahal banget sih. Terus yang ketiga, emosional. Nulis dari hati dan dengan empati. Lugas pas mengutarakan perasaan. Kalau mau bikin konten yang sedih, ya bikin yang mengharu biru gitu. Kalau mau bikin audiens ketawa, ya bikin itu selucu mungkin, kayak gitu. Yang keempat, nulis konten, simple ya. Nulis konten itu nggak rumit gitu. Nulis konten yang nggak rumit, bahasanya bisa dimengerti oleh banyak orang, terutama oleh target market kita. Kalau misalnya target kita milenial, ya kurang nyambung, kurang cocok lah kalau misalnya bahasanya itu kayak anak-anak TikTok gitu kan, yang kebanyakan generasi Z yang cek gitu kan, kurang cocok lah gitu. Jadi disesuaikan aja sama target market kita. Terus yang terakhir, nulis dengan etika. Kita nggak bisa gitu menyenangkan semua orang, semua pihak dengan konten kita. Tapi pastikan kita selalu berusaha buat nyampein konten kita dengan kindness dan juga dengan adab yang baik, kayak gitu. Ya, sebenarnya gitu doang sih materinya ya. Mohon maaf buat yang pengen tahu hal-hal yang lebih teknis, bisalah di luar forum ini gitu. Sekarang kita tanya jawab aja. Kembali ke Tami. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain nggak mengenai materi ini gitu, dan diskusi. Sambil menunggu diskusi ya, kami juga tadi mau sharing mungkin ya. Jadi bener banget nih mengenai konten ini tuh, kami sempat ada masalah dalam hidup kami, di mana masalah hidup kami itu tuh nggak bisa kami ceritain ke siapa-siapa, kami nggak bisa, pokoknya dulu tuh kami tuh orangnya yang tertutup banget sama wawasan, nggak update dan nggak segala macem, terus suka paling bisa yang kayak gitu-gitu, pokoknya bad banget dulu. Tapi gara-gara waktu itu main Instagram, terus kami follow akun-akun yang bermanfaat gitu ya. Nah, dari situ tuh kami mulai kayak punya wawasan-wawasan baru gitu tentang, oh ternyata iya ya aku salah, oh iya ternyata gitu. Nah, dari situlah mulai kayak self healing, dari situ mulai kayak memperbaiki diri. Oke, nggak apa-apa, kalau misalkan sekarang harinya buruk, mungkin nanti waktu di masa depan aku nggak akan kayak gini ya. Pokoknya dari situ tuh udah mulai punya power sendiri lah. Jadi emang beneran kayak materi ini tuh sebenarnya teman-teman, kalau kami sih menyarankan kalau kita semua tuh harus bisa jadi konten kreator ya, atau enggak orang yang berdampak lah buat sekeliling kita. Karena ya kami ngerasain banget, kami juga Bentar ya, kita tunggu Tami masuk lagi. Oh gitu. Ini aja deh. Tadi ada yang mau nanya, Zahra ya? Boleh deh langsung kalau mau nanya. Iya, Teh mau nanya,
kan sekarang tuh untuk konten, kayak misalnya kita tadi tuh udah nentuin strong way kita, misalnya kita mau nge-share apa gitu. Nah, cuman kan maksudnya sekarang tuh konten kan banyak banget ya, apalagi kayak di Instagram tuh, kayak misalnya kayak tentang financial planning pun banyak. Nah, sebenarnya gimana sih biar kita tuh juga bisa apa ya, kayak punya uniknya kita untuk misalnya bisa ke notice orang tuh harus kayak gimana sih gitu. Misalnya anggaplah aku bikin nih baru gitu kan, suatu akun baru. Nah, terus gimana nih? Maksudnya walaupun kita kontennya anggaplah misalnya oke, ketika itu nggak nge-reach orang kan jadi kayak agak sedih juga gitu nggak sih? Nah, sebenarnya gimana sih kita untuk cara bikin di-notice sama orangnya? Makasih Zahra. Ini Tami selamat datang kembali. Ini Iya tadi wifi-nya terputus. oh, pantes. Ini boleh langsung dijawab aja nggak? Iya boleh, Teh. Oke, bismillah. Mangga. Tadi pertanyaannya, Mangga Mamang Cuanki kalau mau nanya. Jadi tadi sih kalau secara teknis nih, aku di NGO tempat aku kerja itu bikin konten tuh nggak cuma satu ya, jadi ada banyak konten. Tadi misalnya kayak Gaza butuh air untuk cuci tangan. Itu tuh sebenarnya kontennya headline-nya cuma satu, tapi yang aku bikin tuh beberapa konten gitu, beberapa cabang. Oh, angle yang ini kayak gini, angle yang kayak gini. Jadi ada beberapa angle gitu yang aku buat. Itu buat menarik biar ngetes juga gitu. Oh, ini ternyata konten yang menarik buat audiens tuh kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya gimana sih cara bikin konten yang unik itu gitu. Menurut aku ya tadi ya, kalau aku sih kayak buat research tuh wajib banget gitu. Research sampai ke dalam-dalamnya banget tuh wajib banget gitu. Biar kita tahu, biar kita bisa bikin orisinalitas dalam konten kita gitu. Mungkin nggak bisa 100% orisinal, tapi minimal kita jadi paham gitu secara komprehensif masalah tersebut. Jadi kita bisa menggal beberapa angle yang ternyata tuh itu nggak bisa diangkat oleh akun lain kayak gitu. Membantu nggak ya? Iya, keren banget sih emang maksudnya untuk komprehensif itu ya. Saya maksudnya tuh ketika kita memulai kan anggaplah misalnya followers kita tuh kan belum banyak ya. Nah, maksudnya tuh untuk captive untuk kayak minimal mereka tuh reach kita tuh gimana sih? Maksudnya biar ada entah itu ada di halaman explore kah atau misalnya gimana? Maksudnya kan ketika awal tuh pasti kan ada gitu tahap yang memang kita tuh harus nyari orang biar minimal baca dulu deh gitu, nggak harus follow gitu. Nah itu tuh gimana sampai bisa bikin konten kita ke notice gitu? Ini baru kemarin ya aku baca-baca. Jadi ternyata salah satu kuncinya itu dalam bikin konten. Jadi kalau misalnya kita sedikit aja, jadi gini, sorry loncat-loncat. Kalau ditanya, sebenarnya lebih penting mana sih kualitas atau kuantitas dalam bikin konten untuk kita yang pertama kali bikin konten? Menurut aku kuantitas dulu, konsisten dulu bikin konten, karena sekalinya kita kecolongan, sekalinya kita nggak rajin, nggak konsisten untuk bikin konten, ya itu tuh kita tuh kayak apa ya? Jadi algoritma Instagram tuh gini, kan itu nggak semua followers kita tuh ini ya, nggak semua followers kita tuh kena algoritma, kena konten kita gitu, cuma 10%-nya. Nah, dan kita konsisten, kita tuh kayak maintenance 10% audiens kita, dan kalau misalnya kita kecolongan sedikit aja, kan otomatis yang 10% itu bakal nge-like konten lain dong. Nah, berpindahlah si target kita itu ke konten lain, nah gitu.
Jadi menurutku ya konsisten aja dulu gitu. Dengan kita konsisten, semakin apa ya? Yang ditampilin ke followers itu, yang ditampilin ke followers kita tuh, ya itu konten-konten kita tuh ada banyak konten nih yang kita tampilin. Nah itu tuh bakal jadi pilihan untuk followers untuk di captive sama followers kita kayak gitu. Membantu nggak ya? Aduh maaf ya, tidak betul penjelasannya. Gimana? Oke Teh, nangkep. Intinya cobain dulu aja, konsisten sambil nanti tuh juga ngelihat insight gitu kali ya. Sambil kita research lagi ya. Oke, thank you Jadi, Teh. sorry, tambahan ya. Jadi ketika hari ini kita posting konten, karena followers kita ini setiap hari interaksinya sama postingan kita, kalau misalnya kita konsisten tiap hari bikin konten, Instagram tuh bakal nampilin konten kita ke feed followers feed followers kita gitu, karena algoritma nganggep ya followers kita ini suka sama konten kita kayak gitu. Kira-kira begitu. Oke Teh, thank you. Mungkin selanjutnya boleh buat penanya kedua ya, Mamang Cuangki. Kang, boleh? Tes kedengeran gak suaranya? Kedengeran? Boleh. Kedengeran. Oh ya. Jadi pengen nanya sih 2 hal. Yang pertama itu tips trik supaya inspirasi buat nulis tuh ngalir gitu. Selain banyak research ya, banyak ngeliti gitu. Supaya terhindar dari namanya tuh writer's block gitu. Writer's block itu kayak apa ya? Kayak kita tuh ya intinya tuh buntu gitu. Kalau mau nulis apapun tuh kayak susah gitu. Mau ngegoresin pena di atas kertas tuh kayak mentok gitu, mau kata-katanya mau kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu keberanian buat nulis, tapi nulis konten-konten yang buat beberapa pihak mungkin agak sensitif ya. Misalkan di depan kita tuh ada suatu fenomena gitu yang menurut kita tuh salah dan harus kita benarkan gitu dengan cara tulisan kita gitu. Cuma bagi beberapa orang ini sensitif gitu kan, dan dikhawatirkan ketika tulisan kita beranikan buat nulis, tulisan kita tuh malah jadi huru hara di mana-mana gitu. Nah itu cara untuk memberanikan diri untuk berkata benar lewat tulisan tuh seperti apa gitu. Itu aja sih. Waduh, berat banget. Konten yang pertama dulu ya. Konten lagi. Jawaban untuk pertanyaan pertama dulu ya. Yang pertama tuh kayak kunci writer's block. Writer's block ya. Kalau menurut aku, sebenarnya ada 2 cara sih. Yang tadi yang pertama tuh research, baca-baca sendiri. Yang kedua, itu kita kayak manual aja sih sebenarnya. Manual untuk mau surfing gitu. Nah nih kayak kita merhatiin kompetitor kita, baca-baca konten-konten kompetitor kita. Terus kalau enggak, search di hashtag kayak gimana. Oh ini yang lagi tren, itu gitu yang bisa jadi ide untuk tulisan kita. Kayak gitu. Terus, apa ya, ini sih salah satu, solusi yang sebenarnya ini, itu tuh bisa digunakan untuk menulis apa aja gitu. Katanya tuh nulis mah let it flow aja, apa yang lagi ada di pikiran kita ya itu dibiarin ngalir gitu ya, kayak kita lagi buka keran gitu. Buka keran gede-gede aja gitu. Kalau misalnya itu apa yang di pikiran kita, ya itu tulis gitu. Karena dengan nulis sebuah ide atau sekedar kalimat atau kata itu sebenarnya bisa dikembangin jadi ide-ide baru lainnya gitu kalau menurut aku. Kayak gitu. Membantu nggak jawab untuk pertanyaan pertama? Ini aku Ya, kasih kejawab. tips sedikit ya. Nyari Boleh. nyari
ide secara manual tadi ya, bisa lihat akun yang kompetitor, bisa juga melalui hashtag, bisa juga ini nih, salah satu yang sekarang lagi ini, yang sering dilakuin sama kayak misalnya kayak NKCTHI gitu kan. Kita ngebuka ruang buat publik buat ini gitu, apa ya, kayak answer and question gitu. Nah, itu bisa lewat itu. Kayak gitu. Ya itulah kira-kira. Semoga menjawab. Yang kedua tuh tadi yang ini ya, soal apa tuh? Konten yang Sensitif. apa Zal? Sensitif Jadi ya. Terus ya gimana kita keberanian memberanikan buat diri. nulis konten sensitif. Ya. Keberanian. Ini cerita ya. Jadi di Syarians itu, aku tuh pernah bikin konten soal muamalah, soal hukum, salah satu hukum Islam. Tapi itu ya itu kan hukum Islam tuh sebenarnya fikih banget, dan itu tuh ada banyak perbedaan gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Dan ternyata kebetulan yang masuk ke Syarian yang itu komentar-komentar yang berlawanan dengan yang aku tulis. Nah, kayak gitu, kebetulan kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu kan karena mungkin cara menulis aku yang kurang baik, dan akhirnya konten itu aku tarik lagi gitu kan. Di-archive sama aku. Nah, di kemudian hari aku bikin lagi konten soal muamalah juga, tapi tuh apa ya? Aku berusaha straight dengan sikap aku. Oh, aku mah nggak setuju sama apa ya? Sama muamalah yang ini gitu. Bukan sama muamalah yang ini. Gimana ya? Aku nggak setuju gitu dengan kalau ini dihalalkan kayak gitu kan. Aku sikapnya straight kayak gitu. Tapi waktu itu aku udah kayak trauma duluan gitu dengan kejadian yang lalu, bahwa aku harus narik lagi konten aku gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin komparasi. Yang aku tulis, oh ini kayak gini, yang menurut aku benar kayak gini aku tulis dulu. Terus di sebelahnya aku kasih perbandingan, tapi menurut ulama gini seperti ini gitu. Terus aku tanya balik tuh ke audiens. Terus harus milih yang mana? Ya itu diserahkan ke audiensnya gitu kalau aku ya. Cuma kalau saya berpendapat seperti ini. Itu cara aku untuk ini ya, apa ya, meredam friksi dalam konten aku gitu. Cara memberanikannya gimana ya? Karena urgensi dalam konten aku sih itu menurut aku itu penting untuk diketahui ya. Ya karena itu penting makanya aku ya udahlah paksain untuk belajar lebih untuk menulis itu gitu. Gimana ya? Aduh. Maaf ini sangat tidak membantu menurut aku. Ya aku sebenarnya merasa trauma gitu ya dengan banyak netizen waktu itu yang komen di konten yang sempat aku tarik itu. Tapi pada akhirnya karena aku merasa masyarakat perlu gitu ya dengan konten yang aku buat berikutnya gitu. Ya aku memberanikan diri gitu untuk membuat konten tersebut. Ya konsekuensinya aku belajar lebih banyak. Ya konsekuensinya itu gitu, belajar lebih banyak, mengemasnya dengan lebih baik kayak gitu. Membantu nggak Zal? Aduh maaf ya. Kebantu. Nuhun Tenai. Santai. Kang, mungkin kami bisa sedikit ngasih tambahan ya. Boleh tuh. Boleh. Jadi waktu itu tuh kami memang sekontak sama Kang Wildan, di mana Kang Wildan itu pernah membuat snap WhatsApp, di mana kata Kang Wildan, Wildan itu siapa ya? ada yang nanya, Kang gimana ya kalau misalkan kita mau ngangkat isu tentang feminisme nih ya, tapi kan feminisme itu adalah suatu topik yang sensitif gitu. Nah, ada kalau misalkan kita ngejelasin semuanya tuh nggak akan habis dalam satu kali, dan apa ya, pokoknya gitulah ya. Nah, terus kata Kang Wildan itu sendiri, kita tuh harus bisa berani karena benar, kata Teh Agni, mengingat urgensinya tuh apa sih, terus
baru selanjutnya kita tuh kayak menyampaikannya satu-satu, jangan sekali brek kayak gitu. Jadi harus memang satu-satu gitu. Tuh Kang. Mungkin itu Kang Oh dari iya. kami. Ini katanya Kang Coki mau nambahin nanti, tapi Oh ya, oke, ya boleh. boleh Kang. Lalu untuk menanya selanjutnya ya, mungkin Kang Yahya, boleh Kang? Oke, siap. Nuhun Tamimah. Mau nanya, apa ya? Ini sebetulnya agak dilema juga sih yang dirasain. Kalau tadi Naya juga sempat notice kan, harusnya sih dunia digital atau sosmed itu kita penuhin dengan konten-konten yang kindness gitu, wise. Tapi kadang tuh apa ya? Kayaknya kalau bersinggung, demand konten lawak tuh kayaknya tinggi banget gitu. Jadi Yes. kadang kalau kita nge-share yang bener-bener strike kindness gitu, reach-nya mungkin nggak terlalu banyak yang ini ya, minat. Nah, itu gimana tuh ya? Agak dilemanya sih. Kadang di satu sisi mau juga masuk lewat hal-hal yang agak lawak gitu sebagai mungkin pintu masuk untuk dapat reach audiens yang lebih banyak. Tapi kadang juga agak ngerasa ini kan semua dipertanggungjawabkan ya konten-konten yang kita publish. Ini nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita strike banget, kayaknya ya pasarnya segitu-gitu aja gitu. Nah itu kalau tanggapan Naya sendiri gimana? Terus kedua sih mau nanya soal strong way tadi. Tadi kan juga sempat di-notice salah satu cara kita buat dapat strong way itu adalah apa nih kita terhadap masalah yang kita mau solve di situ. Cuma pertanyaannya mungkin kalau yang mau ditanyain sih gimana misalnya concern ya terhadap hal itu, punya keresahan di situ. Tapi kita nggak cukup untuk bisa menjawab dan menjadi strong way kita. Nah itu gimana tuh? Nah, thank you itu aja. Ya, siap. Ini aku jawab dulu yang ini ya, yang pertanyaan kedua. Jadi sebenarnya maaf ini aku cerita lagi soal syarians ya. Jadi pas pertama aku merasa resah tentang soal syariah finance itu tentang situasi ekonomi, awareness milenial soal ekonomi, tapi nggak diiringi dengan pengetahuan mereka soal syariah finance. Itu sebenarnya aku ngerasa sangat tidak kompeten di bidang ekonomi syariah gitu kan. Cuma aku mungkin cuma sedikit minat, tapi nggak jago gitu. Tidak expert dalam bidang itu. Tapi di sisi lain aku punya apa ya? Punya passion di bidang kreatif konten gitu kan. Dan itu menurut aku bisa aku maksimalkan buat mengedukasi di masalah yang sebenarnya nggak aku kuasai. Nah, gimana caranya aku biar tetap berimbang gitu ya? Aku bisa nulis konten itu, tapi pengetahuan tentang itu pun bisa aku dapatkan. Caranya aku menggandeng orang yang ngerti soal tentang ekonomi syariah kayak gitu kan. Jadi di syarians.co itu ada 3 orang dan salah satunya itu orang syariah finance gitu. Enggak apa ya? Kan sekarang eranya kolaborasi, kita menyelesaikan masalah juga nggak harus sendirian gitu kan, karena kalau kita gerak sendirian ya capek juga gitu. Ya kolaborasi aja sama orang yang sebenarnya jauh lebih mampu. Kita bergerak dengan apa yang kita mampu. Teman-teman juga bisa, teman collab kita juga bisa bergerak, bisa melengkapi kita gitu. Kayak gitu menurut aku ya. Itu yang kedua ya, pertanyaan kedua. Mau bantu nggak ya? Ya benar. Aduh, baru kepikiran. Bener nih. Siap. Terus yang pertama tuh tadi soal ini ya, konten receh. Itu kalau nggak salah pernah dibahas Kang Coki sih ya. Jadi sebenarnya pandangan aku ya, sebenarnya gimana ya? Jadi aku sebenarnya ingat salah satu quotes-nya Najwa Shihab gitu ya, bahwa konten kita sekarang itu ya sebenarnya itu wajah negeri gitu.
bahwa ternyata sekarang kita dipenuhi dengan konten-konten receh, ya itu tandanya itulah wajah negeri kita gitu. Tapi sebenarnya ya bukan kayak gitu juga sih. Menurut aku gimana ya? Soalnya aku abis nonton Panji soal itu ya, soal itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang untuk menyukai terus menerus sesuatu yang menurut kita good, sesuatu yang kita sebut good gitu. Karena mungkin kebutuhan mereka nggak di situ gitu. Karena misalnya gini, bentar atau enggak, Gen Z itu perlu dengan konten yang kita deliver. Misalnya kita ngomongin misalnya konten soal gadget misalnya, vlogger soal gadget gitu. Nah, ya mungkin mereka nggak datang ke vlog kita karena mereka belum butuh untuk mengonsumsi itu. Mereka sebagai Gen Z masih sekolah gitu kan, atau Gen Z dan di bawahnya gitu ya, masih sekolah, belum punya pikiran tentang kehidupan, misalnya kalau misalnya soal finansial, belum punya kebutuhan untuk mengkonsumsi konten-konten tentang finansial, konten-konten tentang gadget gitu kan. Ya mungkin yang mereka bisa akses, bukan yang bisa mereka konsumsi, yang mereka senangi ya konten yang seperti itu gitu kan. That's why mungkin kalau menurut aku kita bikin crowd-nya itu adalah misalnya kayak konten jokes atau prank kayak gitu kan. Kita boleh kok bikin konten jokes gitu kan. Tapi ya dengan value kita, diiringi dengan value kita. Jokes-nya yang kayak gimana sih yang sebenarnya yang ma'ruf kalau menganut value Islam yang aku anut, konten jokes yang sebenarnya beradab itu yang kayak gimana sih, yang ma'ruf kayak gimana sih, ya iringi dengan itu gitu. Sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa kok ngejokes tapi baik gitu, nggak se-mainstream sekarang gitu. Ya kayak gitu, membantu nggak ya? Duh mohon maaf ini Kang Coki bisa membantu, bisa menambahkan. Benar. Ya kayak gitu. Eh, Tamima mau ini lagi nggak? Nambahin lagi nggak? apa ya Teh? Mungkin Tami pernah dengar dari akunnya Picilif. Jadi kan Picilif itu akun yang belajar gitu kan. Terus Teh ada yang bilang kan orang yang belajar itu sukanya dianggapnya cepu yang kayak gitu-gitu ya, nggak keren dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang-orang itu tuh punya definisi keren yang berbeda gitu. Jadi jangan takut sama judgement-nya orang lain gitu, tunjukin aja siapa diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan mau ditambahin dengan yang kayak gitu, berarti ditambahin juga kayak Teh Agnia tadi kan, Teh Agnia itu apa ya, kayak mensiasatinya tuh dengan menggandeng orang yang ngerti sama syariatnya. Nah, mungkin Kang Yahya juga bisa menggandeng orang yang suka ngelawak gitu. Jadi si kontennya tuh bisa berkorelasi kayak gitu. Betul. Tapi kamu tahu dari mana Yahya nggak bisa ngelawak? Kami nggak tahu. Kurang Ya, receh orangnya. Iya gitu. Berarti Terus kita tuh strike ke apalagi pasar kita masing-masing aja nih ya. Maksudnya ya semua ada ininya, ada kalangannya, ada penikmatnya gitu. Kalaupun mau di deliver dengan jokes, tetap ada value kita yang nggak kita hilangin. Itu sih sekali lagi menurut aku gitu, good content itu sebenarnya cuma menarik orang-orang yang interest di good content itu. Emang masanya nggak banyak, cuma secara lebih luas efeknya tuh ya itu akan tadi ya yang aku bilang, itu tuh sebenarnya efeknya bakal mengendap dan itu bakal jadi investasi yang besar banget buat kehidupan kita kayak gitu. setuju banget Teh, setuju banget. Ya, gitu. Iya, ada yang mau bertanya lagi, Akang Teteh?
Kang Coki mungkin mau nambahin dulu. Mau, bentar. Mangga. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya suara saya ribet ya? Ada musik-musik begitu. Ribet nggak? Enggak. Oke, baik. Ya, jadi bentar. Saya juga belum bisa lihatin wajah saya. Oke, halo semuanya. Halo. Ada yang bisa Halo, menebak Akang. saya di mana ini? Dikasih murah. Oke, kedengaran nggak suara saya? Halo? Kedengeran. Ya. Jadi menarik menurut saya pribadi bahasan tentang apa namanya itu bikin konten. Jadi kasih murah bukan jadi KFC. Jadi gini teman-teman, bikin materi hari ini kan bikin konten. Tapi buat saya pribadi materi hari ini sangat luas ya. Maksudnya konten itu bukan bahas tentang jadi penulis, bukan. Karena apapun yang kita tulis, yang kita ucapkan, yang kita bikin video, yang kita vlogkan, itu adalah konten. Apapun ya. Dan konten itu nggak harus selalu tulisan ya. Jadi orang ini, dia posting warna hitam. Itu konten itu. Nggak ada caption, nggak ada apa gitu. Tebak-tebakan. Kalau orang posting foto warna hitam aja, itu artinya apa tuh? Berduka. Ya berduka kan, secara umum begitu kan. Nah, itu kan udah bentuk konten. Meskipun dia bukan penulis. Nah, ada orang moto gitu. Jadi ini pahami dulu konsep konten. Nah, saya bahas semua pertanyaan yang tadi keluar ya. Jadi kalau ada yang lupa ditambahin ya, karena ini penting. Ini kaitannya sama dakwah konten itu. Dakwah itu nggak selalu berkaitan sama langsung agama ya, maksudnya kebaikan. Yang pertama, Yahya bilang tentang apa tadi, nanya tentang apa sih? Ada tulisannya kok saya ingin ada sesuatu yang menurut saya ini bermanfaat, tapi orang-orang lagi banyaknya yang lucu-lucuan, bener nggak? Sensitif, Kang. Ya dulu yang pertanyaan tentang itu bukan yang ada lucu-lucuan. Iya, dan betul. Nah, ya jadi yang di-mention gini. Tadi kan saya sempat di-mention tuh, jadi saya lagi makan rada keselak ya. Jadi gini, tulisan itu ada dua tipe, teman-teman. Konten itu ada dua tipe. Satu, kategorinya adalah penting buat kita. Pentingnya buat kita. Yang kedua adalah lucu. Itu cuma dua tipe. Nah, orang apa yang menurut kita penting belum tentu penting menurut orang. Nah, kebayang nggak? Jadi kayak kita gini, ini tuh penting nih, ini orang harus gini, harusnya tuh ibadah begini, harusnya tuh begini, harusnya jangan pacaran, harusnya gini. Itu penting buat kita, tapi belum tentu penting buat orang. Makanya yang penting buat kita belum tentu penting buat orang, dan ini nggak menarik. Jadi belum tentu loh yang penting buat kita itu akan banyak orang suka. Yang kedua adalah yang lucu. Yang lucu ini semua orang suka. Semua orang suka, mayoritas gitu ya. Jadi yang receh-receh bener. Itu memang sesuatu yang logis lah. Nah, maka tulisan yang powerful adalah satu yang sebenarnya penting buat kita, tapi giving impact. Ya. Dan itu menarik perhatian orang, bisa jadi karena lucu atau apapun. Gitu. Jadi irisan antara dua kategori itulah yang menarik. Apakah harus selalu ngakak? Enggak juga. Yang penting menarik sebetulnya gitu. Nah, gitu ya gitu. Tapi kalau mau lihat yang paling banyak siapa yang nonton, ya maksudnya dalam konteks dakwah memang begitu gitu. Yang serius-serius orang emang nggak terlalu suka. Ada sih yang suka sedikit. Jadi itu ya, pahami. Jadi sebenarnya apakah Yahya harus jadi pelawak? Ya mangga aja kalau mau jadi stand up comedian. Itu nggak usah sih. Nah, makanya perbanyak referensi orang yang bikin konten serius. Gitu. Contohnya kan kalau kita mau bahas sejarah ada Gen Saladin. Kalau kita mau bahas dakwah tapi sejarah Indonesia Salim Afillah. Itu konten, dan saya ngikutin mereka sebagai referensi bagaimana sharing sesuatu yang berat menurut saya kontennya, tapi kok banyak yang follow gitu. Itu ya. Nah, jadi cari referensi gitu. Jadi kita jangan sampai ngikutin gitu. Atau mungkin mau cari gaya baru yang memang kita di TikTok sambil jelasin sejarah gitu. Bisa juga joget-joget sambil jelasin sejarah. Itu juga konten. Mungkin aja. Nah, kenapa? Nah, jadi gini, apakah harus lucu atau enggak setiap tulisan? Belajar dari cara dakwah para nabi, teman-teman. Ada hadis, bukan hadis, di dalam Quran, itu dibilang bahwa cara kita berdakwah itu harus mengikuti bahasa kaum.
Kebayang nggak maksudnya bahasa kaum tuh? Ya, Ada yang paham nggak? Apa maksudnya kaum tuh apa tuh maksudnya? Kaum itu adalah bahasa yang dimengerti. oleh siapa? Audiens. Audiens. Bahasa sekarang itu adalah segmen marketing bahasa kaum itu. Lihat, zaman Nabi Musa, untuk membuat orang percaya sama Allah, dikasih apa Nabi Musa? Dikasih sihir. Dikasih tongkat jadi ular gitu. Kalau itu ada di zaman Nabi Muhammad, jelas itu pasti penyihir, dianggap palsu gitu kan. Tapi kenapa sama Allah dikasih sihir? Karena di zaman Nabi Musa itu memang orang-orangnya sukanya sihir. Gitu. Nggak cocok, makanya Quran nggak turun di Nabi Musa gitu. Karena memang bukan kaumnya. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad itu, zaman itu orang-orang pada pakai sastra, teman-teman. Sastra, puisi. Jadi orang akan dilihat karena sastranya yang bagus. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi bagus tulisannya itu. Apa puisi yang diucapkan itu dianggap puisi dulu. Itu Quran. Nah, jadi orang-orang kayak, kenapa dia bisa bikin perkataan yang bagus, sedangkan dia ini nggak bisa baca tulis. Nah, itu bahasa kaum. Jadi bagaimana mendakwah itu sesuai sama kaumnya, gitu. Dan makanya pemuda hijrah itu, ya, kenapa mereka pakai setelan skateboard? Kenapa mereka pakai touring motor? Kok nggak kayak kajian itu? Karena segmennya beda. Segmennya adalah skateboard dan lain-lain, anak-anak gaul. Jadi itu yang disebut dengan bahasa kaum. Nah, kita nulis, ini segmennya mau siapa? Jadi jangan sampai gini, dakwah itu maksain orang ikut kita gitu dalam zaman sekarang ya. Atau ngasih konten. Ikutin, ini siapa yang mau nonton ini itu siapa? Jadi pahami dulu. Nah, itu bahasa kaum. Jadi ya kita sebagai penulis itu ya kadang punya ideologi, kadang juga harus bisa luwes. Karena kalau tadi bicara good content adalah sesuatu yang baik, kalau buat saya good content adalah konten yang diterima oleh kaumnya, segmennya. Jadi kalau ada orang mau memecah belah negara, terus dia bikin konten, dan akhirnya benar-benar memecah negara, nah itu good content. Ngerti nggak? Konten yang sesuai tujuannya gitu. Berhasil gitu. Tapi isinya bad. Isinya jelek. Resultnya jelek. Gitu. Nah, konten yang baik, tapi tidak bisa membuat orang berubah, itu bad content gitu. Maksudnya bukan konten isi, tapi lebih ke, ya yang dia share ya sayang lah kurang maksimal gitu. Kayak ya yang ada efeknya termasuk good content. Iya, emang ngefek. Jadi yang kita tulis itu ngefek gitu. Gitu. Oke ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan Zahra ini penting banget. Gimana ya saya bisa tulisannya banyak yang like, banyak yang share, sedangkan sekarang belum. Teman-teman pahami bahwa sebagai seorang pembuat konten, ya entah itu penulis, YouTuber, entah itu sebagai podcaster, entah itu sebagai public trend, speaker dan lain-lain. Fokuslah bikin konten bukan karena lihat parameter ini berapa banyak likes ya, ini berapa banyak follower ya, ini di situ berat banget, serius. Jadi karena saya udah 9 tahun di Tumblr ya, teman-teman yang ikut Tumblr mungkin sebagian udah tahu. Nah, kalau lihat saya sekarang nulis Tumblr, nulis apa aja yang menurut saya receh banget ya, mohon maaf, receh gitu menurut saya pribadi. Ini yang bisa repost itu 300, 500, sampai 1000 gitu. Gila nih, di dalam hati saya, ini yang gini-gini doang gitu. Tapi dulu waktu saya awal-awal nulis yang menurut saya tuh inspiratif panjang, paling 1, 2. Jadi maksudnya adalah ya kalau saya pribadi apa yang membuat saya akhirnya terus fokus dan nulis. Ketika akhirnya saya baca tulisan tentang begini, saya nggak tahu siapa yang nulis, ini sangat powerful. Make an art because you are an artist. Jadi buatlah seni karena Anda adalah seorang seniman. Jadi dan mindset saya adalah saya akan menulis karena saya penulis gitu. Saya nulis bukan karena saya lihat followernya berapa banyak nanti ini yang dapat nih gitu dan lain-lain, bukan. Saya nulis karena memang saya penulis gitu. Ini konteksnya beda dengan kita bikin brand ya. Kalau kemarin kelas content creator kan ada tuh bikin brand follower, itu mah penting karena kan kita butuh growth ya. Jangan kita jadi digital marketer di suatu perusahaan bikin konten terus kok followernya namanya dikit. Pak, yang penting fokus dalam membagikan kebaikan. Itu nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks kita nulis as a personal, itu kita nulis aja. Terus aja gitu nulis gitu. Karena sambil terus diperbaiki gitu. Kalau ada yang kritik, apakah ada yang kritik, nah kita tuh masukin ini kritik kita tuh kenapa kita dikritik gitu. Saya dulu dikritik pernah gitu. Oh, tulisan saya ada nggak benar, saya perbaiki. Jadi kayak Naya gitu ya biasa aja lah, kita ditarik gitu, sesuatu yang wajar di dunia pembuat konten gitu. Dan terus
kedua, sebelum terakhir adalah tentang inspirasi. Gimana sih caranya kita ada inspirasi? Nah ini sebenarnya saya mau, pas banget bahan ini mau saya posting di Instagram. Jadi inspirasi itu ada di mana-mana, Jal. Teman-teman semua, inspirasi itu ada di mana-mana. Teman-teman duduk, lihat jalanan, kiri kanan, lihat lingkungan, lihat orang diperlakukan, teman-teman kita, lihat Instagram, lihat TV, lihat YouTube, dan lain itu inspirasinya banyak. Cuman problemnya ditangkap nggak gitu. Makanya saya itu ya, kalau setiap hari kan naik motor tuh, terus saya dengerin entah itu kajian, entah itu TEDx, entah itu sharing, Simon Sinek, Gary V, ataupun apapun saya dengerin, setiap ada sesuatu yang menurut saya, ini penting. Nah, saya catat, saya itu bawa pulpen dan juga sticky notes di motor. Jadi, saya berhenti ke pinggir, saya catat, ini penting nih buat inspirasi. Gitu. Nah, inspirasinya banyak sebetulnya gitu. Cuman, kita biasanya nginget-nginget doang. Karena nginget, jadinya nggak inget. Itu. Harus ditulis, nanti ditulisnya, dibaca lagi gitu. Itu yang benar serius. Tanyakan ke semua penulis yang sudah sering nulis setiap hari. Saya yakin semua orang pasti punya tempat mencatat inspirasinya. Serius, nggak akan ada yang diinget-inget doang. Gitu. Nah, terakhir, kenapa saya sangat concern di tema konten ini menarik? Karena begini teman-teman semua. Terakhir adalah, konten ini ada 3 tipe orang dalam membuat konten. 1, ada orang yang dengan kontennya, hidupnya netral aja, biasa-biasa ya, nggak berubah gitu. Orang bikin konten biasa aja, nggak powerful, nggak bermanfaat, nggak lucu juga, biasa aja gitu. Apa itu? Orang yang share tentang ya urusan pribadi gitu. Yang ya memang tujuan dia nulis hanya untuk urusan pribadinya. Ini buruk atau tidak? Ya intinya buat pribadi aja gitu. Ya netral aja. Ada orang yang dengan konten yang dia tulis, dia posting, dia apapun, itu membawa pada dosa gitu loh. Jadi dia nulis tapi membuat orang jadi pada negatif gitu. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Yang terakhir ada orang yang nulis itu atau bikin konten, itu membawa dia untuk mendapatkan pahala. Nah, silakan teman-teman mau masuk kategori mana. Maka dari itu tema hari ini impactful content itu sesuatu yang memang menurut saya penting karena ini dasar dari pikiran kita dalam membuat konten. Itu mungkin ya yang bisa saya share ya. Atur nuhun pisan buat teman-teman semua. Mangga saya kembalikan ke Tamima. Makasih Akang. Alhamdulillah dapat banyak insight banget. Insight baru ya teman-teman. Ya begitu. Mungkin dari Teh Agnia ada yang mau ditambahin? Closing statement nih. Belum udah pengen closing. Ya. Ya teman-teman, semangat buat yang pengen create konten lebih banyak di sosial media. Ingat value-nya aja sih kalau aku. Semoga itu jadi bahan bakar buat kita buat terus bergerak dan bikin konten-konten yang bagus gitu. Udah sih itu aja. Amin. Kang Coki ini Teh Maya nanya, punten Kang, yang ada efeknya termasuk good content ya? Atau ke Teh Naya? Ya intinya konten yang baik itu yang memang bisa memberikan impact gitu. Benar, makanya materi hari ini dari Naya bagus banget menurut saya. How to make impactful content. Menarik. Good ya. Hatur nuhun Naya dan Tamima. Iya, hatur nuhun juga Kang. Iya, mungkin sedikit kesimpulan ya dari saya Teh malam ini. Jadi how to make impactful content. Jadi kita tuh nggak cuman ngomongin tentang copywriting aja, tapi kita ngomongin tentang konten. Konten itu cakupannya luas banget, nggak cuman dari tulisan aja, tapi dari konten misalnya podcast, dari vlog, dari semua yang diposting itu luas banget pokoknya. Nah, yang pertama konten kita itu harus bervalue, harus bisa berdampak. Nah, good content leads to good life. Nah, itu tuh kalau Tami tambahin sedikit ya. Tami tuh mungkin ada jeda tuh di situ di mana harusnya kita tuh membutuhkan jeda di mana fokus kita tuh bisa terfokus gitu. Karena kan yang tadi yang Teh Naya bilang bahwa kalau misalnya kita tuh main Instagram biasanya kebanyakan informasi, too much information. Sampai akhirnya waktu kami mentoring sama Siswa Foundation, itu tuh dibilangin kalau misalkan kita too much information, jadinya kita nggak gerak-gerak. Kita tuh semangat banget, tapi nantinya drop. Atau enggak,
kita lagi pengen sesuatu tapi besoknya lagi nggak mau lagi. Jadi generasi kita tuh memang punya efek yang seperti itu gitu. Ada juga yang namanya efek halo, euforia yang kayak gitu-gitu kan. Nah, di mana salah satu cara untuk mengatasinya itu adalah memotong konten tersebut, jeda, ambil waktu untuk nggak mikirin apa-apa, untuk selanjutnya bisa berpikir konstruksi gitu ya. Nah, terus dari situlah kita sebagai content creator harus menciptakan wisdom bagi maksudnya kebebasan bagi audiens kita sendiri gitu. Yang asalnya menurut berdasarkan pengalaman Tami aja nih, yang dulu Taminya hidupnya tuh beneran bad banget, terus gara-gara sosial media itu tuh beneran ngebuka mata banget, terus kayak ngebuka wawasan Tami, sehingga akhirnya Tami bisa jadi kayak gini. Nah, teman-teman semua, Tami doain, semoga teman-teman semua bisa makin berdampak dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Nah, lalu ini ada 4 tips dari Teh Agnia ya. Yang pertama, find your strong why. Ini juga ada bukunya, Start with Why, yang dimana itu ada 3 golden circle, yang awalnya itu why, how, dan what. Ya begitulah, mungkin teman-teman bisa riset sendiri atau enggak ya cari tahu lebih dalam aja, soalnya udah banyak. Terus why ini tuh singkatnya dari empati ya Teh ya. Terus yang kedua, apa sih pesan yang pengen kita omongin, solusi yang kita tawarkan itu apa. Yang ketiga, jangan lupa riset. Nah, riset ini tuh akan berdampak pada tulisan kita yang otentik dan yang unik gitu. Dan jangan lupa untuk mulai menulis gitu. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi sih yang tadi, gimana sih cara kita untuk bikin konten yang bermanfaat, kayak harus mengangkat konkret, unexpected, emosional, simple, dan yang paling utama itu adalah ethics ya, atau adab gitu. Karena ya kalau misalkan kita nggak beradab, ya kita mau berakhlak dari mana gitu kan ya. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan mau mulai berkarya itu harus dari konsisten dulu, karena itu juga mempengaruhi kepada algoritma di Instagram itu sendiri, dimana kalau misalkan kita kehilangan satu atau enggak kecolongan satu kali, berarti audiens kita juga pindah ke yang lain, jadi harus bisa menjaga engagement-nya gitu ya. Ya, terus mengenai tadi percakapan-percakapannya, mungkin kita juga harus bisa melihat kompetitor, kita juga harus bisa melihat pengalaman orang lain, harus bisa manual, mengulik sendiri, let it flow gitu ya, kata Teh. Nah ya, terus banyak banget insight yang bisa kita dapat dari Kang Coki, di mana konten itu ada 2 macam. Yang pertama penting, sama yang lucu atau hiburan, di mana lucu hiburan ini semua orang suka, tapi yang penting itu beragam. Enggak semua orang satu kepentingan sama kita. Nah, yang beririsan itu adalah konten yang menarik gitu. Nah, terus dakwah itu enggak cuman sebatas di mimbar dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan banyak media, salah satunya adalah sosial media itu sendiri. Lalu segmentasinya harus jelas nih ya, teman-teman mau siapa nih yang mau ditargetinnya. Nah, terus konten yang baik itu yang bisa diterima sama audiensnya dan bisa melahirkan audiens yang sesuai dengan output yang diinginkan gitu. Mungkin sekian kesimpulannya dari produktif kelasnya. Ada pengumuman mungkin ya.